Engkau juga Allah yang termulia, yang akan terus melanjutkan dan meneruskannya dalam hidup kami. Di dalam kemuliaan dan kemuliaan Tuhan, hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan, membawa hati kami dan pikiran kami untuk dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Biarlah kuasa Roh yang kudus yang akan membawa kami membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 sebagai bagian firman yang diilhamkan oleh Roh yang akan bermanfaat mengajarkan, menyatakan kesalahan kami, tapi juga akan memperbaiki kelakuan kami. Muliakanlah diri-Mu Tuhan, dan biarlah kami semakin tidak terkenal, tapi Engkau semakin dikenal, karena Engkau Allah yang dibesarkan hari ini sampai selama-lamanya. Oleh kuasa dari Allah sendiri, kami menolak setiap tipu muslihat iblis, kuasa-kuasa si jahat yang mengganggu kami dalam bentuk apapun. Sehari kami menolaknya dalam nama Yesus. Permuliakanlah diri-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Bersama orang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari di jemaat Tuhan kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Bagian firman Tuhan ini akan kita baca berganti-gantian. Saya ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang ke-7 hingga kita menyelesaikan sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan buat pagi hari ini bagi kita. Berkatilah kita dan berbahagialah kita yang melakukan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul berarti kisahnya para rasul, ya, yang dituliskan dalam pasal 1 sampai pasal 28. Tetapi sebelum masuk pada kisah para rasul tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan, Allah memulainya, bahkan secara khusus Lukas yang menuliskan firman Tuhan ini dimulai dengan karya Allah dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang kelahiran. Maka sebelum kisah kita diceritakan atau dibaca oleh orang lain, selalu harus kisah kita dimulai dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5 sebagai bagian cerita atau peristiwa tentang setelah kebangkitan Yesus. Firman Tuhan berkata, selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan banyak berbicara tentang kerajaan Allah kepada para murid. Ketika Dia membuktikan dalam ayat yang ketiga, Dia membuktikan bahwa Dia hidup. Maka kehidupan dan kebangkitan dan kehidupan Yesus bukan hanya berbicara tentang sebuah sejarah, tetapi fakta memang benar-benar Dia hidup. Maka
digerakkan oleh Roh Kudus. Tapi inilah yang sering saya sendiri bisa alami, atau Bapak Ibu Saudara kita bisa alami dalam kehidupan. Sering kita bukan fokus pada bagian yang utama yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bahkan kita masih memandang karya Yesus dalam hidup kita hanya sebatas apa yang kita pikirkan menurut dunia ini. Kadang kita hanya mau menjadikan Yesus hanya sebagai pribadi yang hanya untuk memuaskan nafsu kita atau keinginan kita. Tidak jauh kita mungkin bisa berbeda dari orang ini. Mau engkau memulihkan kerajaan bagi Isa? Ketika berkali-kali saya membaca bagian ini, dan saya sangat diingatkan dari itu. Ada kalanya dalam kondisi-kondisi yang terjadi, kita hanya memikirkan Yesus atau menjadikan Yesus pada pemuas-pemuas diri kita. Tapi itu bukan bagian kita. Bahkan bagian kita bukan mau tahu kapan dan masa waktu Tuhan untuk memulihkan kita, memulihkan seseorang, memulihkan pasangan kita, atau memulihkan anak kita. Terkadang kita berpikir kapan dan kapan dan kapan dan kapan kita mau mengambil yang bukan bagian kita. Kita lupa apa yang menjadi bagian kita. Nanti kita melihat apa yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika firman Tuhan berkata, tidak bagianmu untuk mengetahui waktu atau saat yang ditetapkan oleh Bapa dalam kekuasaannya sendiri. Tidak bagian kita untuk mengetahui waktu dan saat Allah bekerja di dalam hidup kita, di dalam kehidupan seseorang, keluarga kita, atau dalam kehidupan orang lain. Tetapi apa yang menjadi bagian kita? Saudara, bahkan kadang kita cenderung menempatkan kebahagiaan kita atau kemegahan seseorang itu ketika dia berpikir bahwa Yesus memberkatinya ketika apa? Ketika hidupnya sukses, kita hidupnya berhasil menutup dunia ini. Sehingga kita berpikir karya Allah pada seseorang itu atau karya Allah pada pribadi tertentu ketika dia sukses, oh dia diberkati oleh Tuhan. Maka Yesus mau mengubah pola pikir ini sebelum dia naik ke surga. Dia mau mengubah paradigma, pada mindsetnya tentang karya Yesus dalam hidup mereka. Maka saya berpikir juga kita semua juga di tempat ini, kita harus memaknai Yesus terangkan ke surga, memaknai perubahan pola pikir kita, bahwa hidup kita dengan Yesus bukan berbicara tentang sukses menurut dunia ini, terpulihkan menurut dunia ini, tetapi bagaimana dia sudah ada dalam kehidupan kita. Maka dikatakan itu bukan bagianmu, tidak bagianmu untuk mengetahui waktu yang saat ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi apa bagian yang perlu kita ketahui? Dalam ayat yang ke-8, paling tidak ada dua bagian yang perlu untuk kita tahu dan pahami. Yang pertama apa dalam ayat yang ke-8? Kamu akan apa? Menerima kuasa. Jadi bagian yang perlu kita tahu adalah kita menerima kuasa. Kuasa, saudara yang dikasih Tuhan. Kita menerima tidak bukan kita mengambil, ya, menerima. Saudara, dalam terjemahan Alkitab yang pertama itu ada terjemahan King James Version menggunakan dua kata menerima itu dalam dua terjemahan. Izinkan saya menggunakan kata ini supaya kita bisa memahami lebih dalam makna dari kata menerima tempat ini. Sekali lagi izinkan saya menggunakan dua istilah ini supaya kita pahami saja. Yang pertama adalah dalam bahasa Yunani ada dua istilah kata menerima. Yang pertama itu dekomai, yang kedua adalah lambano. Dekomai itu adalah dalam konteks ketika seseorang menerima Roh Kudus, maka
itulah dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Tetapi dalam kata ini dikatakan adalah lambano. Itu menunjukkan menerima karunia roh atau manifestasi dari Roh Kudus itu sendiri. Atau yang lebih dalamnya itu berbicara tentang karunia-karunia roh yang kita terima. Maka ketika kita lahir baru, maka kita menerima Roh Kudus atau ditemai. Tetapi kita juga menerima Roh Kudus yang menolong kita, memenuhi kita dengan karunia-karunia roh. Saudara, mari kita perhatikan. Itu jelasnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8. Bapak Ibu boleh perhatikan dalam ayat yang ke-14. Perhatikan Bapak Ibu yang ke-14 saya membaca ayat 15 dan selanjutnya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Disitulah namanya dekomai. Mereka menerima Allah, menerima firman Allah. Setidaknya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Disitulah mereka belum menerima Roh Kudus yang memanifestasi dalam diri mereka. Maka dalam ayat yang ke-17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita, tetapi Roh Kudus juga berkarya memenuhi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus. Maka dalam 1 Korintus pasal 12 itu lebih jelas bagaimana karunia-karunia Roh Kudus itu terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Secara khusus manifestasi yang pertama yang kita utamakan di dalam Kisah Para Rasul itu adalah bagaimana nanti pencurahan Roh Kudus dalam pasal yang kedua tentang Pentakosta. Namun dalam perjalanan pelayanan para rasul, bagaimana manifestasi Roh Kudus itu bekerja menolong mereka, bagaimana mereka bisa punya karunia menyembuhkan, bagaimana mereka bisa karunia membedakan roh. Bahkan di dalam di Korintus itu 1 Korintus pasal 12 itu mereka dikaruniakan untuk melakukan
menjadi saksi. Yang pertama, menerima kuasa Roh Kudus. Yang kedua, bagian kita yang saudara, kita menjadi saksi. Kata saksi di sini adalah martus. Jadi kalau kita mendengar kata martir, martir itu berarti dari kata saksi. Orang yang mau bersaksi adalah martir atau martus. Seseorang yang bersaksi melalui tindakan atau ucapan bagi kebenaran. Maka saksi-saksi Kristen adalah mereka yang ditugaskan atau yang menegaskan bersaksi tentang karya penyelamatan Yesus melalui ucapan, sekali lagi melalui tindakan, melalui hidup. Bahkan kita perlu melalui kematian atau martir. Maka saudara yang dikasih Tuhan, ketika dikatakan kamu menjadi saksi, paling tidak kita memahami bahwa seorang Kristen, seorang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, seorang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kewajibannya harus menjadi saksi. Bahkan saksi dikatakan berlaku dari Yerusalem, Yudea, Samaria hingga sampai ke ujung-ujung bumi. Dan yang disaksikan bukan tentang diri dan pribadi, tetapi tentang karya Allah, tentang penyelamatan, tentang iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang di dalam Yesus Kristus yang mengerjakan karya keselamatan bukan karena jasa-jasa kita atau bukan karena sesuatu yang kita lakukan, tapi karena anugerah Allah. Maka saudara yang dikasih Tuhan, saksi-saksi Kristus adalah menimbulkan keinsafan akan dosa, menimbulkan kebenaran dan kehakiman. Maka orang yang sudah menerima Roh Kudus tidak akan mungkin dia akan menutupkan mulutnya untuk tidak menyaksikan tentang karya Yesus. Tergelisah hati menjadikan saksi atau bersaksi tentang karya Allah sebagai bagian dari hidupnya yang harus dilakoninya dan dilakukan. Maka saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi bagian yang harus kita terima. Bukan bagian kita mengambil kesempatan kapan Tuhan, sampai kapan waktunya, masanya Tuhan. Kok dia nggak berubah Tuhan? Kok dia nggak bertobat? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tapi bagian kita adalah harus menerima Roh itu dan bertindak di dalam untuk kita menghasilkan buah. Dan yang kedua bagian kita adalah terus bersaksi tentang Yesus Kristus hingga sampai ujung dunia. Mari saudara kita baca bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Terangkatlah dia. Maka ketika dikatakan, di mana Yesus ada? Di surga. Di mana surga itu? Yesus mana? Naik ke bawah. Ya. Naik ke atas. Yesus terangkat ke surga. Yesus tidak menjelaskan lagi pada berikut ini tentang maksud dan tujuan dia ke surga. Tetapi dia sebelumnya sudah menyampaikan apa maksud dia ke surga. Seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Bapak Penatua dan juga Ibu dia. Tapi kembali kita mengingat dalam Yohanes 8 ayat 23. Sebelum kita memahami bahwa Yesus harus kembali ke surga, karena apa Bapak Saudara? Karena Yesus itu berasal dari surga. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus harus kembali ke surga karena dia bukan produk dunia. Yesus harus kembali ke surga karena dia produk surga. Maka tubuh kita ini bukan produk surga, tapi
dia sudah menyelesaikan visi Allah Bapa, yaitu di dunia, yaitu mati, bersalib, dan bangkit, dan menunjukkan dirinya kepada para muridnya pada waktu itu selama 40 hari. Dan pekerjaan itu sudah diselesaikan olehnya, maka dengan sempurna, maka dia harus kembali ke surga. Yang pertama, saudara yang kedua, maksudnya tadi, Yesus harus naik surga karena dia berasal dari surga. Yang kedua, karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Yang ketiga, karena dia akan menyediakan tempat. Bagi diri kepunyaannya. Amin. Kamu menunjukkan diri. Dia sedang tempat bagi. Sama apa? Mulai udah dia. Kamu udah mulai kan, saudara? Oke. Menyiapkan tempat. Kita perlu DP. Kita perlu cicil. Tapi apa? Dan dia sedang menyiapkan tempat yang mulia itu. Kuburan kita adalah tempat tubuh ini, tubuh yang sekarang ini. Tapi tempat yang kekal adalah di Yerusalem baru. Dan anak kita yang menyiapkan buat kita. Tunjukkan kepada saya agama-agama di dunia ini yang Allah yang mengerjakan hal itu
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat laut yang mana saudara kira-kira?" Dan saya dapatkan dari kebenaran ini, kenapa malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, kamu ingatkan saudara kepada mereka bahwa Kristus sudah memberikan kehormatan dan kebenaran kepada orang Indonesia. Bagaimana Kristus menangkap mereka dari nelayan-nelayan, bagaimana Kristus menangkap mereka dari pengutus Tuhan. Matius, orang manusia itu, dia akan menjadi rasul. Bagaimana orang Galilea itu menunjukkan bahwa murid itu yang tidak berpendidikan anak tidak berpendidikan. Orang Galilea itu mengatakan seperti ini dalam terjemahan yang disebutkan. Orang Galilea itu adalah menunjukkan adalah tentang kesusahan mereka yang berasal dari manusia atau dari tubuh dan manusia. Tapi diberikan kehormatan dan kebenaran oleh Allah. Mereka yang tidak diperhitungkan sebagai nelayan. Mereka adalah orang-orang yang kasar, yang tidak berpikir. Tapi mereka dituduhkan oleh kedua mereka itu dengan berkata, "Hai orang-orang Galilea." Maka peristiwa kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kembali ada dua yang pertama pada para murid bahwa mereka adalah diberikan kehormatan. Sekalipun mereka orang yang tidak, tapi diberikan kehormatan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita mengingatkan kembali mereka mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa, tapi diberikan kehormatan oleh Allah. Maka kita memaknai tentang Yesus terangkat yang pertama adalah kita adalah orang yang berdosa, tapi diberikan kehormatan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ini, tapi diberikan kesempatan oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk tetap bahkan ditetapkan oleh Allah menjadi keluarga nelayan. Kita berikan Yesus yang berdosa, tapi begitu kita kembali, dia memberikan kehormatan besar buat mereka. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan bahwa dan meninggalkan perkara yang sama. Seperti yang melihat dia naik. Ingatkan kita kembali bahwa dia datang untuk kembali menjemput. Dia pergi untuk kembali. Itu yang dia pergi untuk kembali. Jangan kembali ke jalan-jalan orang tua pencuri waktu kenapa waktu malam pencuri karena pencuri waktu malam banyak yang tidak pencuri untuk itu berjalan-jalan yang menyatakan kuliner tapi juga
satu dua hari telat bertambah dari tapi anak menjaga diri waktu corona supaya kami bersama menggunakan waktu ini bijaksana menggunakan kesempatan ini supaya ketika memulai jalan itu kami sudah siap menjadi. Terima kasih. Kuatkan hubungan kami. Seluruh kekuatan yang hidup dalam boleh menjadi saksi-saksi berhubung. Terima kasih dan sebagai syukur bahwa kesempatan yang diberikan berkata satu semua informasi melalui semuanya nama doa nama Yesus. Mereka pujian dan pengharapan hanya Yesus